Enggak juga. Jangan gitu, suami aku marah loh. Aktris senior Kiki Fatmala sedikit bernapas lega karena proses kemoterapinya sudah tak harus dilakukan. Pemain sinetron Si Manis Jembatan Ancol itu diketahui masih mengidap penyakit berbahaya tersebut walau sudah menjalani berbagai macam pengobatan. Pengobatan kanker yang harus dilakukannya memang sangat menguras kantongnya, karena biayanya yang tak murah. Kendati demikian, Kiki tidak mempermasalahkan hal tersebut karena bagi dirinya saat ini yang terpenting adalah kesehatannya. Enggak juga. Jangan gitu, suami aku marah loh. Iya, maksudnya gini, ya bersyukur uang untuk berobat pun sudah Tuhan sediakan gitu ya. Ada, pokoknya nomor satu sehat dulu. Kalau udah sehat, uang bisa dicari. Kalau kayak gini tuh jadi penting nggak sih sama yang namanya asuransi mungkin? Asuransi aku nggak ada asuransi, jadi semua aku berobat kemarin biaya semua sendiri, nggak ada asuransi. Tapi katanya obat yang aku pakai ini pun kalau asuransi nggak akan cover. Gitu. Asuransi nggak akan cover obat-obat yang aku pakai untuk kemo, karena kemo kan beda-beda. Obatnya ada beda-beda lah obatnya. Gitu. Tapi jadi kayak sekarang prepare budget juga nggak sih untuk karena pengobatan ini kan masih terus berjalan? Sekarang masih terus berjalan, tapi aku nggak mau nyebutin angka, kesannya kayaknya ya nggak enak gitu. Sampai sekarang ya cukup lumayan, cukup mahal. Terus tiap bulan masih berobat itu ya lumayan mahal. Itu sebulan sekali berarti ke Singapura sebulan atau? Sekali, nggak di Jakarta. Nggak di Jakarta. Ya. Di seperti kemo juga di infus setiap bulan. Tapi itu harus cek darah dulu, semuanya sehat, nggak ada kolesterol, nggak ada darah tinggi, nggak ada penyakit baru bisa melakukan itu. Aku bersyukurnya semua aku nggak ada masalah gitu. Aku nggak darah tinggi, nggak apa namanya orang penyakit gula dan lain-lainnya aku nggak ada. Tapi dengan itu kan tadi katanya genetik ya. Tapi ada nggak sih karena mungkin faktor makanannya juga atau jadi mungkin ada, tapi dokter bilang itu faktor genetik. Jadi makanya lebih bagus juga untuk masyarakat ya yang belum ngerti. Dulu kan aku juga nggak ngerti gitu ya. Keluarga aku ada yang cancer. Tapi ada sebagian orang dia punya sakit cancer nutup-nutupin. Mungkin ada sebagian orang kayak itu aib, malu ngomongnya gitu ya. Jadi seharusnya ngomong gitu. Misalkan aku ada cancer, aku kasih tahu ke adik aku, nih aku ada cancer, kamu harus tes darah, cek darah gitu. Jadi adik aku tuh udah cek semua, enggak gitu. Tapi bisa dari genetik, lebih banyak dari genetik. Mungkin pembelajaran yang bisa diambil oleh para keluarga mungkin seperti apa sih dengan kejadian seperti ini? Sebaiknya lebih terbuka. Kalau kita ada riwayat keluarga yang punya riwayat cancer, sebaiknya diberitahu untuk cek darah untuk keturunannya. Jangan lupa subscribe ya.